Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Mai Utami. Saya dari Universitas Selatan Samasiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma kriptografi. Sebelum melanjutkan ke algoritmanya, kita bahas dulu apa sih pengertian kriptografi tersebut dan apa sih tujuan dari kriptografi tersebut. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, atau bisa disebut juga dengan ciphertext, agar hanya bisa dipahami oleh pihak yang berwenang. Tujuan utama kriptografi meliputi kerahasiaan atau bisa disebut juga dengan confidentiality, integritas data atau integrity, autentikasi atau authentication, dan non-reproduksi atau tidak bisa menyangkal pengiriman atau penerimaan pesan. Kemudian, sebelum melanjutkan ke algoritma kriptografi, kita bahas dulu sejarah singkat mengenai kriptografi tersebut. Nah, pada zaman kuno, Mesir dan Yunani kuno menggunakan simbol-simbol untuk menyembunyikan pesan. Dari Caesar cipher, teknik substitusi sederhana yang digunakan oleh Julius Caesar untuk menyadani pesan militer. Nah, pada abad pertengahan muncul Vigenère cipher atau sistem substitusi lebih kompleks yang sulit dipecahkan pada zamannya. Pada Perang Dunia Kedua, mesin Enigma digunakan oleh Jerman untuk komunikasi militer, dipecahkan oleh tim Inggris yang dipahami oleh Alan Turing atau cikal bakal komputer modern. Nah, pada era komputer, pada tahun 1970-an sampai sekarang, muncul algoritma kriptografi modern seperti DES atau Data Encryption Standard pada tahun 1977. RSA pada tahun 1978, algoritma kunci publik pertama, dan AES atau Advanced Encryption Standard pada tahun 2001 digunakan luas hingga saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma kriptografi simetris dan algoritma kriptografi asimetris. Kita bahas ke algoritma kriptografi simetris dulu ya. Nah, di algoritma kriptografi simetris ini, algoritma kriptografi simetris adalah jenis kriptografi di mana satu kunci yang sama digunakan untuk enskripsi atau untuk menjadi bentuk transkripsi. Nah, deskripsinya mengembalikan data ke bentuk aslinya. Kunci ini harus dirahasiakan dan dibagikan hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Cara kerja algoritma kriptografi, yang pertama ini dia pengirim dan penerima harus menyepakati satu kunci rahasia bersama. Yang kedua itu ada data plain text, dienkripsi menggunakan kunci tersebut menjadi ciphertext. Yang ketiga itu ciphertext dikirim ke penerima. Yang keempat, penerima menggunakan kunci yang sama untuk mendeskripsi ciphertext dan mendapatkan plain text. Kita kembali ke kelebihan dan kekurangan pada algoritma simetris ini. Nah, apa sih kelebihan algoritma simetris ini? Yang pertama, dia cepat dan efisien, cocok untuk data-data yang besar. Yang kedua, proses enskripsi dan deskripsi sederhana. Yang ketiga, ideal untuk komunikasi dan real time, kayak PVN, file transfer, dan lain sebagainya. Adapun kekurangan dari algoritma simetris ini, dia distribusi kunci menjadi tantangan utama. Jika kunci bocor, semua pesan bisa dibaca. Kurang cocok jika pengirim dan penerima belum pernah bertemu atau tidak punya cara aman untuk bertukar kunci. Nah, kita bahas ada apa aja sih contoh dari algoritma simetris tersebut. Nah, algoritma simetris itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada AES atau Advanced Encryption Standard, ada DES atau Data Encryption Standard, dan ada 3DS, Blowface, Stopface, dan lain sebagainya. Nah, kita contohkan dulu ke si AES itu. Nah, algoritma AES ini contohnya, algoritma modern, cepat, dan sangat aman digunakan secara luas. Kalau algoritma DES atau Data Encryption Standard dulu digunakan secara luas, kini sudah tidak aman, 56 bit terlalu pendek.
Ada triple DES atau enkripsi 3 kali untuk mengatasi kelemahan DES tapi lambat. Ada juga algoritma simetris Blowfish atau alternatif dari DES, fleksibel dan cukup berat. Ada Twofish juga, versi lebih canggih dari Blowfish. Salah satu kandidatnya itu ada CAES atau Advanced Encryption Standard. Ada RC4, RC5 dan RC6 atau bisa disebut juga dengan algoritma dari RSA Security atau RC4, banyak digunakan di protokol lama SSL atau WEP. Nah, apa aja sih kegunaan dari algoritma simetris tersebut? Kegunaannya itu untuk enkripsi file pribadi dan arsip, VPN atau Virtual Private Network, VPN atau Virtual Private Network, Disk Encryption, BitLocker atau Veracrypt, sistem pembayaran dan ATM, enkripsi dalam protokol SSL atau TSL untuk data setelah handshake. Nah, kita bahas ke algoritma yang kedua, yaitu algoritma asimetris. Pengertian dari algoritma asimetris tersebut adalah kriptografi asimetris menggunakan dua kunci yang berbeda namun berpasangan. Ada kunci publik sama kunci privat. Buat apa sih kunci publik itu? Kunci publik itu bisa disebar ke siapa aja, sedangkan kunci privat hanya diketahui oleh pemiliknya saja. Jika data dienkripsi dengan kunci publik, hanya kunci privat pasangannya yang bisa mendeskripsi dan sebaliknya. Nah, bagaimana sih cara kerja algoritma asimetris tersebut? Yang pertama, penerima membuat sepasang kunci publik dan privat. Yang kedua, penerima membagikan kunci publik kepada siapa saja yang ingin mengirim pesan. Yang ketiga, pengirim menenkripsi pesan menggunakan kunci publik penerima. Yang keempat, hanya penerima dengan kunci privat yang cocok yang dapat mendeskripsi pesan tersebut. Nah, kita membahas kelebihan dan kekurangan pada algoritma asimetris. Kelebihan asimetris itu dia aman untuk pertukaran kunci, tidak perlu bertemu untuk berbagi kunci rahasia. Kunci publik bisa dibagikan ke banyak pihak atau sangat fleksibel banget. Yang ketiga, bisa digunakan untuk tanda tangan digital dan autentikasi. Sedangkan kekurangan pada algoritma asimetris itu dia lebih lambat daripada simetris. Proses enkripsi atau deskripsinya lebih berat, implementasi lebih kompleks, dan dia juga tidak cocok untuk menenkripsi data dalam jumlah besar secara langsung. Biasanya dipakai untuk menenkripsi kunci secara simetris saja. Adapun contoh pada algoritma simetris itu dia diantaranya ada RSA atau Reverse Simer Adleman dan ECC atau Elipid Survey Cryptography, DSA atau Digital Signature Algorithm, dan LGMAL, dan ada different DSA atau Digital Signature Algorithm, LGMAL, dan Diffie-Hellman. Nah, si RSA ini atau Reverse Simer Adleman ini dia paling terkenal dan banyak digunakan di email, SSL dan sebagainya. Kalau si ECC atau Elipid Survey Cryptography itu dia versi lebih ringan dan cepat dari RSA, cocok untuk penggunaan IoT atau Internet of Things. Kalau DSA ini atau Digital Signature Algorithm digunakan untuk digital signature, bukan untuk enkripsi data. Kalau AEGMAL ini digunakan dalam kombinasi dengan algoritma lain, cocok untuk tanda tangan digital dan lain sebagainya. Kalau Diffie-Hellman ini dia bukan untuk enkripsi langsung, tapi untuk pertukaran kunci rahasia. Nah, apa aja sih kegunaan algoritma asimetris itu? Kegunaannya dia email dan file transkripsi atau PGP dan GPG, tanda tangan digital, keamanan koneksi internet SSL atau TSL handshake, sertifikat digital dan autentikasi, HTTPS, VPN dan lain sebagainya, pertukaran kunci dan sistem hybrid.
Nah, kita bandingkan antara simetris dan asimetris. Kita bandingkan dari segi fiturnya dulu ya. Dari fiturnya itu, simetris dia satu untuk enskripsi dan deskripsi. Sedangkan asimetris dia kuncinya ada dua, yaitu public dan privat. Kalau dari fitur kecepatan, dari simetris ini dia sangat cepat. Kalau dari asimetris, dia perbandingannya lebih lambat daripada simetris. Nah, kalau dari segi keamanan, fiturnya ini kalau dari simetris itu dia aman, tapi bergantung pada distribusi kunci. Sedangkan pada fitur asimetris, dia lebih aman untuk distribusi kunci. Sedangkan dari kecocokan, dari fitur-fitur simetris dan asimetris ini, dia kalau simetris ini cocoknya untuk data besar, kalau asimetris ini cocoknya untuk pertukaran kunci dan tanda tangan digital. Nah, kalau dari perbandingan dari segi contoh, kalau perbandingan dari segi contoh dari fitur simetris ini dia ada AES, DES, dan Blowfish. Nah, kalau asimetris itu dia contohnya ada RSA, ACC, dan LGMail. Ada juga contoh skema hybrid gabungan antara simetris dan asimetris. Nah, apa sih contoh dari gabungan simetris dan asimetris itu? Karena simetris cepat tapi tidak aman untuk pertukaran kunci dan asimetris aman tapi lambat, biasanya digunakan sistem hybrid. Contohnya, digunakan pada sistem SSL atau TSL. Ada RSA atau ACC untuk enskripsi kunci AES, ada AES juga digunakan untuk menenkripsi data kunci. Nah, adapun kesimpulan dari algoritma simetris dan asimetris ini, algoritma simetris ini cocok untuk data besar dan real time, tapi butuh distribusi kunci yang aman. Sedangkan algoritma asimetris ini cocok untuk pertukaran kunci dan digital signature, tapi lebih lambat. Keduanya saling melengkapi dalam sistem hybrid untuk mencapai efisiensi dan keamanan maksimum. Nah, mungkin itu saja algoritma dari kriptografi. Nah, mungkin itu saja dari materi kriptografi dan dari algoritma simetris dan asimetris yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.